Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tayyib. Naam. Iqra ya Abdullah. Semua saja. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qawa'idu fi sifatillahi ta'ala. Al-qa'idatul ula sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamal la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal rahmati wal izzati wal hikmati wal uluwi wal azamati wa ghairi dhalik. Waqad dalla ala hadha as-sam'i wal وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. tayyib. Kata beliau rahimahullahu taala, qawa'idu fi sifatillahi ta'ala. Iya, setelah kita mengambil kaidah pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian rahimahullah berpindah menjelaskan tentang kaidah-kaidah pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di kaidah pada nama Allah terdapat 7 kaidah, di kaidah sifat juga ini terdapat 7 kaidah. Terdapat 7 kaidah menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu kadang diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sifat Allah Subhanahu wa taala diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, maka sifat itu menunjukkan kesempurnaan. Iya. Kesempurnaan yang sangat sempurna. Karena nama Allah Subhanahu wa taala kulluha husna. Dan sifat yang terkandung padanya juga apa? Husna. Kamal, sempurna. Kadang juga diambil dari al-fi'il, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala kadang juga diambil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti nuzul, maji. Ini sifat diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga diambil dari sifat atau lawan dari sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala nafikan suatu sifat, maka kita tetapkan lawan dari sifat yang dinafikan itu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau dinafikan zul, menunjukkan sifat kesempurnaan, hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang juga kita tetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala tapi dengan jalan apa?
muqabalah. Iya. Melawan terhadap sesuatu. Iya, ini penetapannya. Tidak ditetapkan secara mutlak. Seperti kaid, khida. Ini akan datang nanti. Jadi 3 itu iya, bentuk di mana kita bisa menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala secara asal itu bitafsil. Iya. Itu penetapan sifat untuk Allah secara tafsiliyah. As-sama', al-basar, al-ilm, al-haya. Itu dia. Adapun penafian itu asalnya secara jumlah. Katakan laisa kamitslihi syai'. Iya. Hal ta'lamu lahu sami'. Ini penafian, iya, untuk sifat Allah Subhanahu wa taala dinafikan padanya sifat tapi secara jumlah. Ini mimbab apa? Asal. Dan kadang iya, terbalik. Tapi ini bukan asal. Kadang ditetapkan sifat bukan secara tafsiliyah, tapi secara jumlah. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini keumuman. Iya, keumuman untuk penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya milik Allah. Segala pujian umum, apa saja. Ini umum kan? Tidak dirinci. Iya. Tidak ada perincian dari pujian itu. Telah berlalu bahwasanya ketika kita memuji Allah itu dengan apa? Sifat dan namanya. Nama dan sifatnya. Kalau penetapan atau penafian asalnya apa? Mujmal. Dan kadang juga dinafikan secara mufassal. Seperti Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya dari maut. Iya. Innallaha la yamut wa la yanbaghi, atau innallaha la yanam. Seperti naum juga ya. Innallaha la yanam wa la yanbaghi ayyanam. Nafikan. Tapi seperti saya katakan tadi, ketika kita nafikan sifat untuk Allah, yang diinginkan apa? Menetapkan lawan, kesempurnaan sifat lawan dari yang dinafikan itu. Taib. Ini pendahuluan tentang permasalahan sifat. Kata beliau rahimahullah, al-qaidatul ula. Sekarang masuk pada kaidah yang pertama. Sifatullah ta'ala kulluha sifati kamalin atau sifatu kamalin. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu adalah sifat sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Iya, semuanya, semua sifat Allah, baik dari nama, dari fi'il atau jalan-jalan yang lain yang dengannya kita tetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan dirinci lagi. Kal haya wal ilm wal qudra was sam' wal basar wal rahma wal izzah wal hikmah wal 'ulu wal 'azmah wa ghairi dzalik. Iya, wa ghairi dzalik. Wa qad dalla 'ala hadha as-sam' wal 'aql wal fitrah. Jadi 3 dalil menunjukkan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu husna, semuanya apa? Husna. Jadi sifat Allah itu ada yang menunjukkan sifat secara mutlak untuk Allah. Sebagaimana nama, ada nama yang tidak bisa dinamakan orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat. Ada sifat yang dimana sifat ini tidak boleh bersifat selain Allah Subhanahu wa taala, seperti al-kibriya, al-khalq. Iya. Ini tidak ada dikatakan apa? Selain Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ini. Ada sifat yang bisa bersifat selain Allah Subhanahu wa taala, tapi sesuai dengan
kekurangan mereka para makhluk seperti ilmu. Allah bersifat sama, Allah bersifat juga dengan mendengar. Itu sebagaimana nama ada yang khusus untuk Allah, dari segala sisi, ada yang khusus dari arah sisi satu sisi tapi tidak dari sisi lain. Artinya makhluk bisa bersifat dengan itu. Seperti al-ilm. Tapi yang diinginkan ketika makhluk bersifat dengan ilm sesuai dengan kekurangan mereka. Karena dia adalah makhluk. Kata beliau, wa amma as-sam' faminhu qawluhu ta'ala lil ladzina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw. Kemudian kata Allah, walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Untuk Allah ditafsirkan mathalul a'la, kata beliau wal mathalul a'la huwa wasful a'la. Ini tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, dan ini yang dibenarkan juga oleh atau dipilih oleh Ibnu Qayyim. Banyak tafsirnya al-masal di sini, tapi salah satunya adalah wasful a'la. Ini penetapan sifat umum atau tafsil? Umum, jumlah. Dan untuk Allah lah sifat-sifat yang tinggi, semua sifat. Tanpa dirinci. Ini dia jadil. Bahwasanya kadang penetapan sifat itu datang dalam bentuk jumlah. Adapun asalnya datang dalam bentuk penetapan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini laisa kamitslihi syai' penafian secara jumlah. Wa huwas samiul basir penetapan secara mufassal. Jadi ini dalil dari Al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, Kemudian lanjut. Waqal wa ammal aql fawajhuhu anna kulla mawjudin haqiqah fala budda an takuna lahu sifah imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqs wa tsani batilun bin nisbati ila rabbil kamilil mustahiqqi lil ibadah ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. Kata beliau sekarang dalil kedua menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu sifatu kamal la naqsa fiha. Wa ammal aql, kata beliau, fawajhuhu, sisi pendalilannya anna kulla mawjudin haqiqah. Jadi setiap sesuatu yang ada itu pasti jelas. Jelas. Maka kalau seperti ini fala budda an takuna lahu sifah. Oleh karena itu wajib dia memiliki sifat. Ini sebagaimana telah berlalu bersama kita, ya kan? Kata beliau, imma sifatu kamal wa imma sifatu naqs. Jadi setiap sesuatu yang ada, yang benar adanya, terlihat atau tidak terlihat, yang jelas itu ada. Maka
harus dia memiliki sifat. Dan sifat ini tidak lari. Sifat yang sempurna atau sifat yang kurang. Kata beliau wasani batil. Yang kedua batil. Binisbati ila Rabb al-kamil al-mustahiq lil ibadah. Iya. Yang kedua batil. Kalau ini berkaitan dengan Rabb yang sempurna yang berhak untuknya ibadah. Iya. Kata beliau walihada aghfara Allah taala butlana uluhiyatil asnam bittisafiha bin naqs wal ajiz. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebatilan dari sembahan-sembahan dari berhala-berhala dengan sifat-sifatnya yang kurang dan lemah. Iya. Berarti menunjukkan yang berhak untuk disembah ini memiliki apa? Sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Maha mampu. Iya, dari segala sesuatu. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'ahim ghafilun. Mereka tidak mampu menjawab doa. Iya. Dan mereka ini lalai dari doa-doa mereka sampai hari kiamat. Mereka tidak bisa menjawab doa, bahkan mendengar pun tidak mampu. Mendengar pun tidak mampu dari doa makhluk kepadanya. Iya, orang yang menyembah kepadanya dia tidak mendengar dari doa itu, apalagi mau menjawab. Jadi ini menafikan kelemahan, menampakkan kelemahan sembahan yang kurang ini. Wa qala ta'ala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Iya. Jadi yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka lah yang diciptakan. Iya. Mereka lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan datang nanti akal ini dari sisi pendalilannya disebutkan ada dua. Ini yang pertama dan yang kedua akan datang. Yang disebutkan tentang qiyasil aula. Qiyas auliya au aulawiyah dikatakan begitu. Kata beliau amwatun ghairu ahya, bahkan dia mait, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka juga tidak tahu kapan dibangkitkan. Ini kelemahan, kebatilan dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa qala Ibrahim wa huwa yahtaju ala abihi idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mampu memberikan kecukupan. Iya. Tidak bisa kita bergantung padanya. Tidak bisa. Ini menunjukkan kelemahan atau kebatilan dari sembahan lain yang dimana yang berhak untuk disembah itu memiliki sifat yang sempurna. Kemudian dia berkata juga kepada kaumnya, "Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadhurrukum." Apakah kamu menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak memberikan kepadamu manfaat sedikit pun dan tidak memberikanmu bahaya? Iya. Kamu mendatanginya, meminta sesuatu, dia tidak memberikan manfaat padamu. Dan di mana kalau kau tinggalkan dia, juga tidak akan membahayakanmu. Jangan takut. Iya. Inilah mereka, tidak memberikan manfaat jika kita mendatanginya, membutuhkannya, dan tidak juga memberikan bahaya kalau kita tinggalkan. Iya. Kalau kita tinggalkan dari sembahan itu. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Maka celaka untuk kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian berpikir mengetahui dari hal itu? Nah, ini penetapan menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna dari sisi akal. Dari sisi akal.
Iya. Kalau sembahan yang batil ini tidak ada kemampuan sama sekali dari sifatnya menunjukkan sembahan yang hak itu memiliki kesempurnaan sifat. Kemudian kata beliau, "Tsumma innahu", sudah baca itu? Sudah. "Tsumma innahu qad sabata bil has wal musyahadah." Iya. Anna lil makhluq sifatu kamalin atau sifati kamalin wa hiya min Allah Ta'ala. Famu'til kamal aula bihi. Mu'til kamal aula bihi. Ini dari jalan apa? Qiyas aulawiyah. Dikatakan kemudian kalau tetap dengan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, atau musyahadah, ini bagian dari al-has, ini hawas. Ada 6 itu. Ada 5 atau 6. Mata, penglihatan, pendengaran, perasa, ciuman. Anna lil makhluk sifat. Bahwasanya sifat atau makhluk itu memiliki sifat yang sempurna. Iya kan? Wa hiya min Allah Ta'ala, dan sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka famu'til kamal, maka yang memberikan sifat kesempurnaan itu min babil aula. Makhluk memiliki sifat ilmu. Yang dengan sifat ini sempurna makhluk atau tidak? Sempurna. Iya kan? Sempurna. Memiliki sifat haya. Yang dengannya manusia ini sempurna. Kesempurnaan sifat ini yang dimiliki oleh makhluk yang kita lihat saksikan. Dan sifat ini datangnya dari Allah, menunjukkan yang memberikan ini lebih sempurna lagi. Karena tidak mungkin memberikan kesempurnaan, yang memberikan kesempurnaan ini lebih di bawah daripada yang diberikan. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Karena yang diberikan ini sempurna, menunjukkan yang memberi lebih sempurna, memberi lebih sempurna. Ini ada beberapa hal berkaitan tentang sifat makhluk. Ada 4 kalau tidak salah. Jadi tidak semua Ada sifat kalau dilihat dari manusia itu sempurna. Seperti sifat ilm, haya, sama', al-basar. Ini kalau dilihat dari manusia sempurna, Allah Subhanahu wa taala lebih lagi daripada itu. Min babil aula, Allah bersifat dengan sifat itu sempurna, di atas kesempurnaan. Ini pertama. Ada sifat yang dimiliki manusia, sifat kekurangan, tapi binisbatillah sifat sempurna, seperti kibria. Iya kan? Kalau manusia sombong, sifat sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Tapi binisbatillah ini sempurna. Ini sempurna. Ini 2. Yang ketiga, manusia bersifat dengan sifat tersebut sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali menunjukkan kesempurnaan. Bahkan kalau dia bersifat dengan sifat itu justru menunjukkan kekurangan. Seperti apa? Tidur, makan, menikah. Manusia kalau tidak menikah sempurna tidak? Makan. Kalau dia tidak makan, tidak tidur, itu penyakit. Berarti tidak sehat dia. Tidak sempurna. Kan? Kapan dia makan, tidur, menikah, punya anak, ini sempurna tidak? Sempurna. Tapi binisbatillah itu tidak sempurna. Justru apa? Kekurangan. Justru kekurangan. Terakhir, apa tadi pertama? Binisbatil makhluk sempurna, min babil aula al-khaliq. Binisbatil makhluk naqis, binisbatillah kamil. Ini seperti kibria. Kan? Binisbatil seperti kibria. Kemudian binisbatil makhluk kamil, binisbatillah
Naqis. Binisbatillah naqis. Kemudian kalau dari sisi manusia kurang, iya. Berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Maksudnya lebih tidak pantas bersifat seperti itu, seperti sifat mati. Iya. Manusia mati menunjukkan manusia itu tidak sempurna, kurang dengan sifat itu. Iya. Binisbatillah itu min babil aula, tidak mungkin bersifat dengan sifat tersebut. Jadi itu 4. Itu ada 4. Iya. Itu yang bisa saya hadirkan sekarang karena Allah mungkin ada satu lagi atau permasalahan seperti ini yang binisbatillah dan binisbati al-makhluk. Tapi itu 4 itu yang bisa saya hadirkan. Ini pendalilan apa? Akal. Pendalilan akal. Kalau yang dibawakan oleh musannif rahimahullah itu binisbatil makhluk kamal. Ini akal ya. Kalau manusia saja bersifat dengan sifat itu sempurna, maka yang memberikan sifat itu lebih sempurna kalau begitu. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat sempurna. Sempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempurnaan. Baik. Terakhir. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. Kata beliau, adapun fitrah, karena kata beliau karena jiwa yang selamat itu sudah menjadi tabiatnya. Iya, untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, mengibadahinya. Ini sudah tabiatnya, memang sudah diciptakan karakternya memang seperti itu. Kalau jiwa yang selamat itu seperti itu. Kata beliau, wa hal tuhibbu wa ta'zum wa ta'bud illa man 'alimta annahu muttasim bi sifatil kamal la'ik bi rububiyyati wal uluhiyyah. Iya, karena kamu tidak mungkin cinta, iya, mengagungkan sesuatu, engkau ibadahi, sujud, iya, rendahkan dirimu, kecuali pasti karena engkau tahu bahwasanya yang kamu sembah, yang kamu cintai, yang kamu agungkan itu memiliki sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna yang sesuai dengan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah. Iya, bagaimana mungkin kita sujud, iya, pada hal yang memiliki sifat kurang? Tidak mungkin. Maka jiwa yang selamat itu, iya, memiliki tabiat seperti itu memang. Merendah, tawadu, tawakal, harapan, iya, itu kepada Allah karena kita yakin, iya, kita ketahui bahwasanya Allah maha segala sesuatu, yang maha memberi segala sesuatu, yang maha mampu segala sesuatu, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang berhak untuk disembah, memiliki sifat kesempurnaan di atas kesempurnaan, iya, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 dalil menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya apa? Sempurna. 3 dalil. Nah, Al-Qur'an, iya, al-aql atau sama, al-aql dan fitrah. Nah, ini 3 dalil menguatkan tentang kaidah ini. Baik, sekarang masuk di pembahasan tentang hal yang lain dari sifat Allah Subhanahu wa taala. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. Irba'u. Ya. Ayuhan nas irba'u. Antum ada harokatnya? Ada hamzanya? Baik. Kata beliau, wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha. Sekarang berkaitan dengan sifat. Kalau sifat itu dikatakan kurang, kalau tadi sempurna. Iya, dari semua sisi. Itu kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau sifat itu menunjukkan kekurangan yang sama sekali tidak menunjukkan kesempurnaan, maka sifat seperti ini kata beliau fahiya mumtani'atun fi haqqillah ta'ala. Maka ini tidak boleh kita sifati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Seperti kal maut wal jahl wal nisyan wal ajiz wal ama was samam wa nahiha. Tapi kaidahnya kalau sifat penafian untuk Allah Subhanahu wa taala karena sifat itu memiliki kekurangan, tidak ada sama sekali kesempurnaan. Ahli sunnah wal jamaah ketika datang hal seperti ini itu tidak menafikan dengan penafian mahdhah, murni, tidak. Tapi penafian yang diinginkan apa? Penetapan lawan dari sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan lawan dari sifat itu. Sebenarnya saya katakan tadi, iya kan? Kadang kita mengambil sifat itu dari sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah nafikan untuknya, tidak kita katakan penafian secara mutlak, secara mahdhah. Tapi penafian yang diinginkan apa? Penetapan kesempurnaan lawan dari sifat itu. Kalau dikatakan Allah tidak, iya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, iya, menafikan sifat mati, berarti apa yang diinginkan? Menetapkan sifat kesempurnaan hayat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sifat hidup untuk Allah. Kalau dikatakan la yadillu rabbi wa la yansa, iya, ini yansa sudah lewat ya, nisyan. Ada dua, ada bermakna tark, iya, ma ilmin, ada namanya makna ghaflah. Kalau ghaflah ini dia. Ini yang diinginkan. La yadillu rabbi wa la yansa. Iya. Jadi menafikan sifat nisyan, menunjukkan apa? Kesempurnaan sifat apa? Sifat apa? Kalau dinafikan sifat al-ajiz, sifat nisyan, apa yang diinginkan? Sifat apa? Kalau jahal kan ya al-maut, diinginkan kesempurnaan sifat haya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau nisyan, ahsan, kesempurnaan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di awal sudah kita katakan bagaimana sifat kesempurnaan ilmu Allah. La yasbiquhu al-jahl wala yalhiquhu nisyan. Itu dia. Jadi tidak diawali dengan kejahilan dan tidak diikutkan dengan kelupaan. Kalau manusia iya. Kemudian dalam ayat wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Ini menafikan sifat al-ajiz. Iya, penafian ini yang diinginkan apa? Menetapkan apa? Lawan dari sifatnya, yaitu kudrah, kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu am yahsabuna annana la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Iya, nafikan sifat tamam. Iya, menunjukkan kesempurnaan sifat
Sama' untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Iya, disifatkan Dajjal itu a'war. Iya, buta satu matanya. Jadi a'war, dia memiliki dua mata tapi satunya buta. Iya, satunya tidak melihat. Ini disifati Nabi SAW mensifati Dajjal seperti itu. Kemudian Nabi mensifati Allah, wa inna rabbakum laisa bi'awar. Iya, tapi Rabbmu itu tidak awar. Maksudnya? Hah? Iya, memiliki, kalau dikatakan kesempurnaan penglihatan, iya, karena memiliki dua mata. Ini penetapan sifat Allah memiliki dua mata. Karena dinafikan a'war, sedangkan a'war itu bermakna yang dua mata tapi satunya tidak melihat. Jadi begini. Iya. Berarti menunjukkan Allah memiliki sifat memiliki dua mata dari hadis ini. Kemudian kata beliau, ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, berlemah lembutlah pada diri-diri kalian, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidak berdoa kepada orang yang tidak mendengar, kepada yang tidak mendengar dan pada yang tidak hadir. Ada kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahui walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan sifat kalau dia tidak memiliki kesempurnaan sama sekali. Tidak memiliki kesempurnaan sama sekali. Kalau sifat menunjukkan kesempurnaan dari segala sisi, ini ditetapkan untuk Allah. Kalau seperti apa yang datang dari nama, ya, dari nama dan perbuatan, iya kan? Perbuatan. Kemudian kalau sifat tidak menunjukkan sama sekali kesempurnaan, menunjukkan kekurangan dari segala sisi, maka ini kita tidak sifatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dinafikan, apa yang diinginkan? Menetapkan lawannya, kesempurnaan lawan dari sifat itu. Kemudian kata beliau, وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. terus, ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Sekarang dari sifat kekurangan itu tidak boleh kita sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, iqab terhadap orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Kata beliau, wa qad a'aqaba Allah ta'ala al-wasifina lahu binaqs. Allah telah mengiqab terhadap orang-orang yang mensifatkan untuknya dengan sifat naqs. Sebagaimana Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ini disifatkan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, terikat. Ghullat aydihim. Tangan mereka yang dibelenggu, wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Perhatikan. Kemudian Allah bantah, bal yadahu mabsutatan
Yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terhampar memberikan rezeki siapa saja yang dia kehendaki. Memberikan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Wa qawlihi ta'ala laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghnia. Iya. Disifatkan Allah dengan sifat miskin. Iya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala al-ghina. Iya, Maha Kaya. Sanaktubu ma qala. Iya, wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Diancam. Iya. Dicatat dari apa yang mereka katakan, mensifatkan Allah dengan sifat yang naqs. Dan kata Allah, rasakanlah adab yang sangat pedih ini. Iya. Ini ancaman untuk mereka yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang kurang. Kemudian dari hal juga bahwasanya sifat naqs itu mumtani' anillah fi haqqillah, Allah mensucikan dirinya. Iya, selain mengancam menafikan sifat itu untuk Allah, kemudian mengancam orang-orang yang mensifati sifat kekurangan untuk Allah. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat itu, dari sifat kekurangan. Sama sekali Allah tidak bersifat. Dikatakan wa nazzahu nafsahu, wa nazzaha nafsahu amma yasifuna bihi minan naqais. Allah mensucikan dirinya dari apa yang mereka mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dari sifat yang kurang, memiliki kekurangan. Faqala ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Iya. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, iya, dari apa yang mereka telah sifatkan. Iya. Dari apa yang mereka sifatkan. Wa salamun 'alal mursalin. Dan keselamatan terhadap orang-orang yang menyampaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat dengan sifat kekurangan. Kemudian di bawah juga dari ayat lain Allah berfirman mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd. Perhatikan subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan. Iya, jadi tidak pantas Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat apa? Kekurangan, karena Allah nafikan pertama. Ya kan? Bahwasanya Allah tidak mati, tidak lupa. Iya. Kemudian kedua, Allah memberikan ancaman, iqab terhadap orang yang mensifatkannya dengan sifat yang kurang. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang kurang. Ini tiga dalil. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan sifat yang satu sisi sempurna dan satu sisi lain dia kurang. Bagaimana ulama dalam permasalahan seperti ini? Ya. Setengah jam lagi, jam 7. Belum selesai. Kita selesaikan ini. Tapi ini kita tidak baca ini. Hah? Nanggung juga. Atau kita baca ini juga enggak tahu mau sampai di mana. Baru habis waktu. Bagaimana? Hah? Selesaikan saja. Jadi ini korban lagi. Insyaallah nanti ke depan Allah mudahkan kita untuk memberikan keberkahan pada waktu ya. Baik, selesaikan saya. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه فلا تثبت له إثباتا مطلقا
Taib. Fala tusbitu lahu. فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وتكون نقصا في غير هذه الحال ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفات ذم مطلقا وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. Baik. Sekarang yang ketiga, ini yang terakhir. Bagaimana kalau sifat itu sempurna dari satu keadaan dan dia kurang dari satu keadaan, dari satu sisi? Kata beliau, lam takun jaizah fi haqqillah wa la mumtani'a ala sabil itlaq. Tidak kita katakan ini kita tetapkan untuk Allah, tidak juga kita katakan ini dilarang atau tidak kita nafikan untuk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, enggak. Tapi dengan tafsil. Maka kata beliau, fala tusbitu lahu isbatan mutlaqa wala tanfi anhu nafyan mutlaqa. Jadi kamu jangan tetapkan untuk Allah penetapan secara mutlak, tidak juga kamu nafikan darinya dengan penafian mutlak, enggak. Jadi kalau mutlak artinya tidak ada sama sekali rinciannya. Seperti sifat kesempurnaan kita tetapkan untuk Allah secara mutlak, ya kan? Kalau sifat mengandung kekurangan dari semua sisi kita nafikan untuk Allah secara mutlak, ini dia. Tapi kalau sifatnya ini dari satu sisi menunjukkan sempurna, dari satu sisi lain menunjukkan kurang, maka kita menetapkan ala sabili tafsil, bukan ala sabili itlaq. Bal labudda min tafsil. Iya, bahkan harus dengan rincian. Fatajuzu fil hal lati takunu kamalan. Maka boleh kita tetapkan untuk Allah kalau di keadaan dia sempurna. Wa tamtani'u fil hal allati takunu naqsan. Maka terhalangi di keadaan kalau sifat itu kurang, di keadaan dia kurang. Seperti apa? Iya, akan dijelaskan nanti. Wa dzalika kal makr wal kaid wal khida' wa nahwiha, seperti istihza, sukhriyah. Iya, ini sifat ya. Kalau nama seperti kemarin itu memang tidak ada sama sekali. Pokoknya la ihtimalan wala takdir kalau penetapan nama. Kalau sifat, iya, kalau menunjukkan satu sisi baik, satu sisi buruk, itu boleh tapi secara rinci. Boleh tapi bil muqayyad. Boleh kita tetapkan untuk Allah tapi ada qaidnya. Boleh kita nafikan kepada Allah tapi ada qaidnya juga. Seperti sifat makr, kaid, khida, istihza, sukhriyah. Fa hadhihi sifat takunu kamalan. Perhatikan kapan sifat ini sempurna, kata beliau, idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimisliha. Ini kalau dia bentuknya perlawanan.
Iya, muqabil. Dia lawan orang yang melakukan kepadanya sifat tersebut. Jadi kalau dia bersifat, dia mengeluarkan sifat tersebut, tapi bentuk muqabil saja, perlawanan saja kepada orang yang bersifat seperti itu kepadanya, maka ini sempurna. Dari kesempurnaan di mana kata beliau li'anna hina din tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalah aduwihi bimisli fi'lihi au asyad, menunjukkan bahwasanya dia memiliki sifat kesempurnaan, kemampuan yang sempurna untuk melawan dari orang yang melakukan kaid tersebut atau makr tersebut. Iya, bahkan asyad min, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih lagi daripada apa yang dilakukan. Ini sempurna. Sempurna karena kalau dia tidak balas berarti kurang. Iya. Dari sisi mana kesempurnaannya kata beliau apa? Karena ketika dia balas, dari sifat itu berarti menunjukkan kesempurnaan kemampuan orang yang membalas ini. Inilah kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, wa takunu naqsan, kapan sifat ini kurang? Fi ghairi hadil hal. Iya. Kalau ibtidaan dari sifat ini itu kezaliman dan ini dinafikan dari Allah. Tiba-tiba saja langsung mengkait, langsung memberikan tipu daya kepada makhluk, langsung memberikan istihza, memberikan khida, hal yang bisa menipu, iya kan? Menipu. Ini kalau dia lakukan secara awal, ini naqas. Dari sisi mana? Karena ini kezaliman. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba langsung memberikan kaid. Itulah dinafikan dari Allah. Tapi kalau jalannya, bentuknya adalah balasan, karena dia melakukan kaid kepada Allah, kemudian Allah balas, justru ini adalah menunjukkan sifat kesempurnaan, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh kata beliau, oleh karena itu lam yadhkur Allah taala min sifatihi ala sabil itlaq. Tidak ada. Ya kan? Tidak, Allah tidak memberikan atau mensifati dirinya dengan sifat ini ala sabil itlaq. Bahkan bil muqayyad. Bil muqabil. Beda sama. Beda al-basar, beda al-haya. Ini mutlak. Tidak ada, tidak perlu apa? Qaid. Tidak perlu apa? Qaid. Tapi kalau sifat ini itu harus diikat. Tidak ada penetapannya secara mutlak. Wa innama dzukirat fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimisliha. Tiada lain disebutkan sifat itu dari arah lawan terhadap orang yang melakukan hal tersebut kepadanya ataupun kepada Rasulnya dengan semisal dari sifat itu. Kaqoulihi ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya kan? Mereka memberikan tipu daya dan Allah lah yang memberikan tipu daya kepada mereka. Dan Allah sebaik-baik orang yang memberikan tipu daya. Perhatikan, asyad lebih lagi daripada apa yang mereka lakukan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, dibalas. Ya kan? Wa qawluhu walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Perhatikan, disifatkan bahwasanya tipu daya Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat. Tidak bisa kita ketahui bahwasanya ini tipuan atau apa. Ya kan? Bentuknya apa? Ini istidraj. Istidraj itu kalau orang tidak sadar, bisa-bisa begitu terus, dan itu yang diinginkan Allah. Kalau dikatakan seorang yang misalnya tidak ada di atas ketaatan, tapi rezekinya mengalir, sehat terus, tidak pernah sakit. Seperti apa? Orang-orang kafir. Bagaimana mereka tidak menyembah Allah,
Iya, tapi diberikan dunia supaya mereka lalai sampai kematian datang padanya. Ini bentuk siksaan yang disegerakan ya untuk mereka. Siksaan yang disegerakan untuk mereka, tapi mereka tidak sadar akan hal itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina yukhadi'una Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Iya, sifat khida' balas. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Bentuknya apa? Sifat muqabal semua. Iya. Bil qaid, tidak ada itlaqnya. Tidak langsung Allah katakan akidu kaida. Iya, ana khairul makirin, tidak ada. Tapi ada sebelumnya sifat yang dilakukan oleh Allah, kemudian Allah balas dengan semisal dengan sifat itu. Kenapa dikatakan kita tetapkan sifat ini untuk Allah? Karena dengan sifat itu menunjukkan kesempurnaan kemampuan Allah. Kalau ibtida, ini kekurangan. Kenapa? Karena mengandung kevuliman. Dan Allah sama sekali tidak zalim terhadap makhluknya. Iya, tidak zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil pada makhluknya. Kemudian yang terakhir, ini sifat. Kenapa khona ini tidak disamakan dengan makar? Ya, karena khona ini masuk dalam sifat yang tidak ada kesempurnaan sama sekali. Tidak dari satu sisi, tidak ada. Ini masuk di yang kedua. Iya, walihada lam yadhkurillahu annahu khana man khanu. Oleh karena itu Allah tidak menyebutkan bahwasanya Allah akan mengkhianati siapa yang mengkhianati Allah. Ya kan? Ini khianat. Banyak yang mengkhianati Allah. Diberikan rezeki iya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, diberikan kemampuan untuk belajar, tapi dia tidak mempergunakan hal tersebut untuk belajar, untuk beribadah. Ini khianat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Jadi kalau mereka ingin mengkhianatimu Muhammad, mereka itu memberikan khianat kepada Allah. Iya, sebelumnya. Kemudian Allah kokohkan Nabi kita kepada mereka. Menguatkan Nabi kita terhadap mereka dari khianat mereka. Wallahu alimun hakim. Perhatikan kata beliau fa'amkana minhum. Iya kan? Dia cuma Allah SWT katakan Allah cuma mengkokohkan untuk mereka. Menguatkan untuk mereka dari khianat mereka. Tidak dikatakan fakhanahum. Tidak. Allah tidak membalas dengan sifat khianat. Kenapa? Li'annal khiyana khid'atun fi maqamil i'timam. Jadi bentuknya khianat itu pada asalnya itu pada tempat yang dimana orang terpercaya. Iya. Orang terpercaya. Tidak ada dikatakan wahiyya sifatu dhammin mutlaqo. Mutlak dia. Jadi kalau orang berkhianat, itu orang berkhianat, itu menunjukkan sebelumnya apa? Terpercaya. Terpercaya. Jadi kapan dia berkhianat? Kapan dia berkhianat, maka kepercayaan itu hilang. Oleh karena itu dikatakan dia sifatnya celaan mutlak karena dia pada asalnya apa? Di tempat di mana dia terpercaya. Iya. Iya kan? Namanya khianat. Kalau orang sudah berkhianat, itu tidak ada lagi kepercayaan. Sekarang kalau Allah memberikan pengkhianatan kepada mereka, berarti terangkat apa? Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, oleh karena itu Allah tidak memberikan balasan dari sifat itu. Oleh karena itu kata beliau wa bihadza urifa anna qaula ba'dil awam awam wawnya tidak ditasydid. Yang ditasydid apa? Mimnya. Iya. Yang ditasydid apa? Mimnya.
Kalau orang baca awam, ya kan? Awam, awam, khawas. Nah, itu sama. Sama. Yang ditasdid sodnya, wawnya, mimnya, bukan khawas. Khawas ini kan awam. Asalnya awamim, awamimu. Kemudian di tasdid mimnya. Khanallahu man yakhun. Munkarun fahish yajibu nahi anhu. Allah mengkhianati orang yang mengkhianati Allah. Sifat terdengar saja sudah apa? Sudah jelek. Oleh karena itu Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat ini. Walaupun ala sabili apa? Muqabil, enggak. Menunjukkan sifat ini kurang dari segala sisi. Baik. Ini pembahasan pertama, kaidah pertama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk di kaidah yang kedua. Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah saya singgung di awal. Bahwasanya nama diambil padanya sifat, dan sifat belum tentu diambil darinya nama. Tidak belum tentu diambil darinya apa? Nama. Itu menunjukkan luasnya sifat daripada nama. Taib. Jelas ya? Iya. Sifat itu diambil dari apa yang Allah nafikan terhadap dirinya. Yang kedua tadi, kalau Allah nafikan maut, kita tetapkan sifat haya. Kalau Allah nafikan nisyan, kita tetapkan sifat ilmu. Kalau Allah nafikan al-ajiz, kita tetapkan sifat qudrah untuk Allah. Sempurnaan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi dari sekadar apa? Iya, seperti yang kita katakan bahwasanya asmaullah atau sifatullah itu tauqifiyah. Jadi kapan kita tetapkan, itu penetapan yang memang sudah ada, Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Iya, seperti di bab nama ya kemarin, bahwasanya kita tidak menetapkan kecuali memang itu sudah ada penetapannya. Cuman torikonya lewat seperti ini, lewat penafian. Penafian yang diinginkan apa? Penetapan lawan dari sifat itu. La yamut, berarti memiliki sifat kesempurnaan yang hidup untuk Allah. La yansa merupakan sifat ilmu Allah yang sempurna. La nasma' sirrahum wa najwahum, menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allah sampai mendengar hal yang bisik-bisik ataupun yang terdengar jelas. Bisa? Selesai. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.